9 Kota Solo. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Doni, yaitu guru PAI SMK Negeri 1 Solo. Kemudian Assalamualaikum Pak Doni. Ya, waalaikumsalam Pak Ere. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ere. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi proses pembelajaran yang akan Bapak Doni lakukan nanti di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi nantinya di kelas Pak Doni. Ya. Adapun tujuan supervisi ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas Pak Doni nanti. Kemudian sebagai persiapan awal nanti untuk proses pembelajaran atau proses observasi nanti dalam pembelajaran Pak Doni. Kemudian agar menjadi percaya diri sehingga mendapatkan pembelajaran yang terbaik untuk murid nantinya. Setuju ya Pak Doni ya? Oke. Kemudian Pak Doni ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Doni sebelum kita melakukan observasi nanti. Yang pertama yaitu apa materi dan tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak Doni sampaikan nanti di kelas. Ya, terima kasih Pak Erik. Jadi terkait dengan modul kali ini, materi yang akan saya sampaikan terkait dengan elemen akhlak. Ini judulnya adalah tentang mahabbah, kemudian khauf, raja dan tawakal. Di mana di sini kita mengharapkan tujuan pembelajaran dari materi ini bagaimana murid kita ini mampu menganalisis dari materi ini, kemudian bagaimana dia memahami hakikat sebenarnya dari mahabbah Allah tersebut dan adanya rasa khauf dalam dirinya, kemudian adanya rasa raja dan tawakal, dan berusaha juga nanti mengenali bagaimana beberapa sikap yang harus dia munculkan dan contoh-contoh yang harus ada dalam murid kita ini. Jadi materi yang akan disampaikan nanti mahabbah, raja, khauf, dan tawakal. Ya, kemudian dari materi ini kira-kira area mana yang akan Bapak Doni fokuskan nantinya? Jadi memang dari materi ini Pak Erik memang agak lebih terarah kepada pengetahuan siswa yang kita angkat. Karena kita mengharapkan dengan materi ini bagaimana siswa mengetahui rasa atau mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, dan ada muncul rasa khauf dalam dirinya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian dia ada rasa kembali kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT dengan artinya tawakal kepada Allah. Ini yang kita harapkan dalam materi ini, ada sebuah pengetahuan dalam diri siswa atau murid tersebut. Baik, berarti Pak Doni lebih fokuskan kepada pengetahuan siswa ya. Iya. Yaitu pengetahuan dari mahabbah, raja, khauf, dan tawakal. Kemudian rancangan pembelajaran yang akan Pak Doni terapkan nanti di kelas kira-kira seperti apa? Bisa Pak Doni menggambarkan rancangan pembelajaran? Jadi memang untuk lebih efektifnya materi ini kita sampaikan kepada murid di kelas, maka rancang pembelajaran yang akan saya coba melakukan bagaimana pembelajaran ini berusaha untuk menjangkau seluruh kebutuhan murid yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Artinya adalah bagaimana kesadaran diri dari seorang murid ini kita harapkan. Bagaimana dia menyadari dia adalah sebagai seorang siswa, kemudian mampu dia manajemen dirinya atau manage dirinya dan tanpa kita arahkan secara lebih terperinci. Nah, di sanalah nanti akan muncul keterampilan-keterampilan yang bisa saling kolaborasi dengan teman-temannya di lokal. Nah, di sana juga nanti akan tumbuh rasa tanggung jawab dalam diri siswa tersebut dalam proses pembelajaran, sehingga inilah yang kita harapkan dengan materi ini terhadap siswa kita. Metodenya bagaimana? Ya, metode yang kita gunakan ini lebih
didominasi adalah metode diskusi dan penyelesaian masalah nanti yang akan muncul setelah materi ini kita sampaikan. Berarti rancangan pembelajaran yang akan Pak Doni sampaikan nanti, bagaimana pembelajaran itu, pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya, kemudian terintegrasi dengan KSE. KSE, yang mana ada lima kesadaran, 5 kesadaran diri. Ya. Kemudian juga metodenya diskusi dan penyelesaian masalah. Kemudian bagaimana dengan media yang akan Bapak Doni jadikan sebagai dalam proses pembelajaran nanti? Ya, jadi memang lebih tepatnya dengan metode diskusi yang saya gunakan ini, maka memang membutuhkan media-media sebagai pendukung dari metode ini. Tentu tak lepas dari laptop yang kita sediakan, kemudian adanya e-fokus yang juga kita tampilkan kepada siswa nantinya, dan juga nanti siswa kita akan pandu juga dengan buku panduan terkait dengan materi ini, dan juga nanti akan kita tampilkan dengan e-fokus yang kita sediakan. Jadi sudah siap sekali ya Pak Doni untuk pembelajaran untuk observasi nanti. Kira-kira kapan akan kita lakukan proses, Pak Doni lakukan proses pembelajarannya? Hari apa? Kemudian jam berapa? Kemudian di kelas berapa Pak Doni akan melakukan proses observasi ini? Ya, insya Allah rencana kegiatan observasi ini akan saya lakukan di kelas 10 BD1 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, tepatnya nanti di jam 8, 9, 10 pada tepatnya jam 13.15 sampai jam 15.30. Ya. Jadi nanti di hari Kamis di tanggal 29 bulan 2 2024 ini atau Februari ini di kelas 10 BD1 jam ke 8, 9, 10 tepatnya di 13.15 sampai 15.30 sore ya Pak Doni ya? Sore. Nah, nanti saya akan datang ke kelas Pak Doni dan akan mencatat apa yang terjadi selama proses pembelajaran yang Pak Doni lakukan. Ya Pak Doni ya, setuju ya? Setuju. Setelah observasi nanti Pak Doni, Ya. setelah selesai kita observasi nanti kita akan melakukan percakapan lagi. Ya, oke siap. Siap kan? Oke siap. Yaitu percakapan pasca observasi. Setelah Pak Doni kita observasi pembelajaran Pak Doni besok, kemudian kita akan lakukan paskanya. Jadi pasca observasi ini akan didampingi nanti oleh praktik guru praktik, pengajar praktik nantinya. Yaitu pada tanggal 13 bulan Maret 2024. Itu tepatnya kita lakukan. Bersedia Pak Doni? Insya Allah. Ini. Kemudian Pak Doni untuk terakhirnya kita akan refleksi sedikit apa yang kita yang Pak Doni dapatkan dari pembicaraan pasca observasi kita hari ini. Ya. Jadi dengan pembicaraan pra observasi ini ternyata sudah tampak gambaran yang lebih jelas, yang lebih terarah tentang bagaimana konsep pembelajaran itu sebenarnya kita lakukan kepada murid kita. Artinya yang berusaha mencoba menjangkau seluruh kebutuhan siswa yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Artinya kita mengharapkan nanti adanya kesadaran diri dari siswa kita ini, sehingga muncullah sebuah manajemen di dalam dirinya, dan adalah nanti keterampilan-keterampilan yang memang ada sebuah tanggung jawab dalam dirinya dalam mengambil keputusan, sehingga dia memahami bagaimana materi-materi yang akan kita sampaikan ini dengan baik. Jadi Pak Doni paham sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Terima kasih Pak Doni atas waktunya, sudah bisa bersedia bercakap-cakap dengan saya hari ini. Selamat berjumpa lagi nantinya di observasi, kegiatan observasi. Kita observasi kita minggu depan. Kemudian demikian percakapan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kira tidak terekam. Lain.
kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Erik Yunanda, SPDI CGP Angkatan 9 Kota Solo. Hari ini kita akan pasca observasi dalam rangka PI 5 yang mana pembimbing praktiknya Bapak Ikhlas SAG MPD. Baik Pak Doni, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, setelah kita pra observasi, kemudian kita lakukan observasi, kemudian tibalah saatnya sekarang kita pasca observasi, yang mana ada beberapa hal yang perlu dianalisis dari observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan, itu akan kita diskusikan bersama. Saya juga benar. Yang pertama, dari observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, kira-kira apa perasaan Bapak Doni setelah observasi kita lakukan minggu sebelumnya? Ya, terima kasih Pak Erik. Jadi dari observasi yang sudah dilaksanakan, perasaan pribadi alhamdulillah merasa senang karena setelah observasi ini nampak gambaran bagaimana bentuk sebenarnya hakikat pembelajaran itu tidak hadir di kelas. Jadi bagaimana murid memahami atau pengetahuannya dengan materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Kemudian berarti alhamdulillah Pak Doni merasa senang dengan observasi ini. Dan kan karena Pak Doni senang, tentunya akan imbasnya kepada murid kita. Itu kan terjadilah pembelajaran yang menyenangkan kelas nanti. Kemudian dari pembelajaran yang sudah dirancang sebelum kita observasi, itu apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, atau apakah sudah mencapai kepada tujuan-tujuan yang Bapak Doni rumuskan? Ya. Jadi dengan observasi yang sudah dilakukan, memang kalau dari segi persiapan alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang dipersiapkan. Tapi ketika pembelajaran dilakukan di kelas, memang ada beberapa hal kendala yang dihadapi, di antaranya adanya kurang fokusnya murid terhadap materi yang disampaikan, sehingga ini menjadi suatu kendala dalam penyampaian materi yang disampaikan kepada murid tersebut. Jadi belum tercapai secara utuh atau 100% dari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Berarti perencanaannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Kemudian mungkin kendala pelaksanaannya, ada kendala dalam pelaksanaan, yaitu kurangnya fokus murid dalam pembelajaran. Mungkin karena ada hal-hal yang bisa mengalihkan fokus murid ini. Kira-kira apa yang akan Bapak Doni lakukan dengan kondisi tersebut? Ketika murid itu kurang fokus dengan pembelajaran Bapak Doni, apa usaha Bapak Doni kira-kira yang akan dilakukan? Ya. Jadi memang melihat dari kondisi murid ketika proses belajar dilakukan, karena ada beberapa murid yang kurang fokus dengan apa yang disampaikan, nampaknya saya mencoba mengkolaborasikan dengan metode yang lain. Artinya kalau pembelajaran yang kemarin itu adalah lebih didominasi dengan metode ceramah, maka nampak semacam kelemahan, dan ini
ini perlu dilakukan dengan metode-metode yang lain. Misalnya kita nanti mencoba membagi kelompok murid ini dan mencoba nanti bagaimana mendiskusikan dengan materi yang ada, sehingga pengetahuan dari materi ini memang bisa diserap oleh murid dengan baik, dan murid pun bisa nanti menggali lebih dalam terhadap materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan tujuan pelajaran yang sudah kita siapkan. Tidak ada kendala-kendala tadi. Mungkin Pak Doni lebih giat lagi untuk mencari metode-metode yang lain. Ya. Seperti mungkin bisa jadi seperti metode untuk diskusi, supaya pembelajaran yang mana yang kita rencanakan yang berdiferensiasi, atau pembelajaran yang menumbuhkan fungsi sosial emosional bisa terjangkau dalam pembelajaran mungkin. Yeah. Kemudian apa kesulitan Pak Doni dalam melakukan proses pembelajaran kita ketika kita melakukan observasi sebelumnya? Ada kesulitan ketika ada pembelajaran, ada kesulitan apa kira-kira kesulitan yang Pak Doni temukan dalam pembelajaran? Ya, jadi nampaknya kesulitan yang sangat mendominasi siswa itu memang seperti yang sudah disampaikan tadi, kurangnya fokus atau konsentrasi siswa dalam melakukan prosedur belajar, dan inilah yang menyebabkan suatu penghalang atau penghambat dari murid ini memahami materi dengan baik, sehingga memang tujuan dari pembelajaran itu belum bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari kendala-kendala tadi atau kesulitan-kesulitan yang Pak Doni temukan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan atau observasi yang kita lakukan sebelumnya, apakah ada yang perlu Pak Doni perbaiki, atau apakah untuk memperbaiki kendala-kendala tadi, apa yang perlu kira-kira Pak Doni perbaiki dalam hal ini? Ya, memang untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar tadi, ya memang seperti yang sudah kita katakan tadi, perlu adanya mengkolaborasikan dengan metode yang lain. Kemudian juga perlu adanya pemberian semacam tugas atau pengetahuan lain yang didukung dengan media-media yang bisa menunjang kemampuan murid ini. Seperti kita minta juga kepada murid nanti setelah pembelajaran di kelas kita lakukan, bagaimana murid ini bisa lebih menggali materi dalam bentuk pemahamannya. Sepertinya nanti kita bisa meminta murid untuk mencari di HP untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam bagaimana materi ini bisa dipahami dan dipahami dengan baik. Dan juga nanti kita minta seperti melaksanakan tugas kan, yang dicoba nanti diarahkan ke buku panduan yang ada, sehingga dia tetap melihat, mencari dan menggali bagaimana materi yang sudah disampaikan ini bisa dipahami dengan baik oleh murid kita. Untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya, ini bisa Doni lakukan tadi seperti yang disampaikan tadi, mungkin lebih memberikan tugas-tugas yang bisa bermakna bagi murid itu. Kemudian menambah media, bagaimana pembelajaran dengan media yang kita pamerkan, dengan media yang kita pergunakan dapat membantu pesan yang sampai kepada murid. Kemudian juga diajak siswa atau dimotivasi siswa lebih menggali lagi materi, tentu dengan metode-metode bagaimana cara menumbuhkan motivasi siswa untuk menggali materi-materi yang Pak Doni sampaikan nanti. Iya. Kemudian kira-kira
kira-kira dalam hal meningkatkan kompetensi, apa usaha yang Pak Doni lakukan untuk menambah kompetensi diri? Ya. Jadi memang dari pembelajaran yang sudah dilakukan dengan murid di kelas, nampaknya memang saya sebagai pendidik perlu nampaknya menambah kemampuan atau kompetensi, sehingga pembelajaran ini memang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Mungkin bisa, insya Allah saya akan mencoba bagaimana mengikuti seminar-seminar yang ada yang mendukung dengan kemampuan yang saya ambil, atau bisa juga dengan mengikuti MBMP dengan kawan-kawan sejawat, atau juga bisa bergabung dengan komunitas kawan-kawan sejawat, artinya dengan materi yang sama, sehingga kekurangan yang ada sebagai pendidik ini bisa saling berbagi, kolaborasi dengan kawan-kawan, dan nantinya ini bisa kita aplikasikan dengan murid yang ada di kelas sesuai dengan tujuan pelajaran yang kita harapkan. Berbagi dengan kawan, bergabung dengan komunitas pelajar, dan juga mengikuti seminar pendidikan, itu merupakan solusi untuk menambah kompetensi kita dalam hal pembelajaran nantinya. Ya. Kira-kira dari usaha yang akan Pak Doni lakukan ini, atau perubahan-perubahan yang akan dilakukan ke depannya, kira-kira kapan perubahan itu akan Pak Doni dilakukan? Ya, insya Allah dalam pembelajaran terhadap murid ini saya akan mencoba melakukan perubahan yang berusaha nantinya bagaimana pembelajaran yang dilakukan kepada murid terintegrasi dengan kesadaran sosial dan emosional murid. Artinya nanti diharapkan perubahan yang akan saya lakukan ini bagaimana murid memahami, dia sadar akan dirinya, sehingga dia bisa mampu mengatur dirinya sendiri, manajemen dirinya sendiri, tanpa didominasi 100% oleh pendidik. Kemudian juga bagaimana dia nanti juga mampu terampil dalam berrelasi dengan teman-teman sejawatnya atau di kelas, sehingga yang pada akhirnya nanti murid ini bisa mengambil satu kesimpulan atau keputusan atau sebuah kemampuan yang memang di sana nanti ada rasa tanggung jawab yang tinggi dari murid ini, sehingga pembelajaran yang kita harapkan ini memang bisa dikuasai dan dipahami dengan baik oleh murid yang ada di kelas. Ini perubahan itu akan perubahan itu akan kita lakukan atau akan dilakukan ke depannya. Kemudian lebih meningkatkan lagi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mempunyai kompetensi sosial dan emosional. Itu seperti dia Pak. Ya. Si Pak ini perubahan nanti saya hargai. Perubahan ini merupakan suatu hal yang baik, dan bersama-sama kita melakukan perubahan itu. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Doni, dari proses observasi kita yang sudah kita lakukan sebelumnya, kira-kira berapa nilai yang menurut Bapak Doni yang bisa yang Pak Doni lakukan sebelumnya, berapa nilainya kira-kira kalau kita rentangkan dari 1 sampai 10? Ya. Terkait dengan nilai, insyaallah nilainya akan saya lakukan dengan poin 8, karena dari proses pembelajaran yang akan di kelas memang secara utuh pengetahuan terhadap materi yang disampaikan belum mencapai 100%, tapi dengan adanya observasi ini maka saya akan mencoba
bagaimana pengetahuan yang diperoleh oleh murid ini dengan mencoba menggabungkan berbagai metode yang ada, dan juga nanti mencoba bagaimana mendiferensiasikan atau menggabungkan seluruh kemampuan siswa atau murid, dan juga nanti mencoba bagaimana mengintegrasikan dengan kesadaran emosional siswa, sehingga seperti yang disampaikan tadi, bagaimana dia muncul kesadaran diri dalam dirinya sebagai seorang siswa, sehingga dia nanti mampu memanage dirinya tanpa begitu diarahkan oleh guru, sehingga di sanalah nanti akan timbul kesadaran sosial dengan sesama temannya, dan juga nanti bagaimana dia juga terampil berrelasi dengan teman-temannya yang ada di kelasnya, dan pada akhirnya nanti adanya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam dirinya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, sehingga pengetahuan dari pembelajaran ini memang bisa dipahami dengan baik oleh murid nanti di kelas. Terima kasih Pak Doni. Sedikit Pak Doni kita refleksi sedikit. Kira-kira dari awal proses pasca tadi, apa yang Pak Doni dapatkan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir? Ya, jadi mungkin sebagai gambaran untuk refleksi dari proses ini saya pribadi mungkin ini mendapatkan suatu pengalaman yang sangat berharga dengan proses ini, sehingga ini sangat lebih bermanfaat nanti baik saya sebagai seorang pendidik atau guru, dan juga nanti kepada murid yang akan menjadi siswa yang akan kita ajarkan, sehingga dari hakikat tujuan pembelajaran itu memang bisa kita capai, memang bisa kita harapkan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Terima kasih Pak Doni, luar biasa Pak Doni. Pertemuan kita hari ini mudah-mudahan ini awal dari perubahan yang akan kita lakukan lebih baik depannya untuk mendidik murid kita. Kemudian semoga kita jadi teladan bagi murid-murid kita. Mungkin itu saja.